Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-hadi ila ad-dinil qawim wa ila siratil mustaqim. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam segala aspek atau dalam segala hal Allah mewajibkan bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa berbuat ihsan, untuk senantiasa berbuat baik. Berbuat baik dalam masalah membunuh dalam perang, membunuh ketika dalam had atau membunuh dalam qisas, atau juga dalam masalah menyembelih hewan ternak dalam rangka akikah, dalam rangka kurban dan yang lain sebagainya. Oleh karenanya, dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabhah wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dzabihatahu. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah SWT mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam segala aspek, dalam segala hal. Kalau kalian membunuh, para ulama menjelaskan, yaitu membunuh dalam rangka qisas atau dalam rangka had atau bahkan dalam perang, ya, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Tidak boleh misalnya dalam perang ada mutilasi dan yang semisalnya. Sebagaimana juga idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih hewan kurban, ya, akikah atau yang lainnya, maka berbuatlah baik dalam penyembelihan. Dengan apa? Yaitu salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya agar nanti sembelihan bisa merasakan dengan perasaan yang senyaman mungkin. Wal yurih dzabihatahu, dan perlakukanlah hewan sembelihan tadi dengan perlakuan sebaik mungkin. Dan itu dijelaskan oleh para ulama dalam syarahnya, seperti Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah dalam syarah Al-Arba'un An-Nawawiyah. Beliau mengatakan, ya, berbuat baik dengan hewan sembelihan itu maksudnya adalah an yarfuqa bil bahimah wala yasra'aha baghtatan wala yajurraha min maudhi'in ila maudhi'in, yaitu dengan tidak membantingnya secara paksa, tidak menariknya dengan kasar dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi diperlakukan dengan baik, kemudian juga disembelih dengan senyaman mungkin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari cuplikan hadis ini, terkhusus dalam pembahasan tentang sembelihan hewan, ternyata dalam agama kita ada norma-norma tertentu, ada adab-adab tertentu yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan jangan dianggap hal seperti ini menjadi perkara yang sepele. Ada aturan-aturan, ya, ada norma-norma yang harus diketahui. Dan beranjak ke permasalahan selanjutnya, dalam masalah sembelihan, para ulama menjelaskan paling tidak sembelihan itu nanti bisa dihukumi statusnya halal, itu paling tidak jika memenuhi 4 syarat dalam masalah menyembelih. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau, ya, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, menyebutkan beberapa syarat. Yang pertama, syarat seseorang menyembelih hewan sehingga hewan tadi disembelih dagingnya halal adalah, yang pertama, an yakuna akilan dzadinin samawiyyin minal muslimin au ahlil kitab. Itu pertama, orang yang menyembelih adalah orang yang berakal, bukan sedang mabuk, bukan juga orang gila, dan bukan anak yang belum mencapai umur, ya, belum mencapai umur balik, ya, dan juga dia adalah seorang muslim atau orang yang memeluk agama samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani ahlul kitab, ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, Allah mengecualikan sembelihan orang musyrik menjadi halal, yaitu sembelihannya orang ahlul kitab. Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan dari ahlul kitab itu halal bagi kalian kaum muslimin untuk mengkonsumsinya. Jadi syarat pertama yang harus terpenuhi adalah si penyembelih adalah muslim atau ahlul kitab dan mereka
adalah orang yang berakal. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sembelihan itu bisa menjadi halal adalah dia menyembelih dengan benda yang tajam. Menyembelih dengan benda yang tajam apa saja selain dari gigi dan kuku, yang bahannya bukan dari gigi dan kuku. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan ma anharad dam fakul falaysa sin wal zifr. Apa saja yang bisa mengalirkan darah untuk menyembelih, maka konsumsilah ya, atau makanlah hasil sembelihan dengan alat tersebut, kecuali menggunakan gigi bahannya atau dengan kuku. Jadi syarat yang kedua berkaitan dengan alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang pertama berkaitan dengan pelakunya, itu muslim atau ahlul kitab berakal. Yang kedua adalah alatnya, ya, alatnya dengan besi misalnya, dengan stainless, dengan logam yang lainnya. Yang penting bukan terbuat dari kuku atau dari gigi. Kemudian syarat yang ketiga agar sembelihan itu halal adalah menyebut nama Allah SWT, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama selain Syafi'iyah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, mayoritas ulama selain Syafi'iyah mengatakan bahwa menyembelih hewan itu wajib menyebut nama Allah ma'adzikri, yaitu jika dia ingat. Ya. Jika dia ingat, sadar, tidak boleh dia menyengaja menyembelih tanpa membaca Bismillah. Kalau dia menyengaja tidak membaca Bismillah, maka sembelihannya haram untuk dikonsumsi. Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih, dan janganlah kalian mengkonsumsi ya hasil sembelihan yang belum disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ini pendapat Malikiyah, Hanafiyah, dan salah satu pendapat yang disandarkan kepada madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Adapun madhab Syafi'iyah mengatakan bahwa mereka menyembelih hewan itu membaca Bismillah itu bagi mereka hukumnya dianjurkan, ya, bukan wajib. Adapun pendapat jumhur wajib jika ingat, ya. Tapi kalau lupa ini merupakan sesuatu yang dimaafkan dengan menyikapi dalil yang lain, yaitu dari hadis Nabi SAW bahwa Nabi bersabda innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah SWT mengampuni dari hal yang muncul dari umatku berupa kesalahan, perbuatan yang keliru, yang salah, dan juga lupa, dan yang dia lakukan karena terpaksa. Nah, ini di sini menjadikan pemaling kewajiban harus membaca Bismillah. Ketika seorang ternyata lupa, menurut jumhur itu masih sah sembelihannya, halal. Tapi ketika dia ingat, maka wajib membaca Bismillah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat agar sembelihan itu halal adalah ketika menyembelih wajib terpotong minimal 2, yaitu al-hulqum wal marri. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan yushratu li sihhati dzakah, disyaratkan untuk keabsahan menyembelih, atau yushtaratu li husuli dzakah qat'u al-hulqum wal marri. Disyaratkan untuk sembelihan menjadi sah halal adalah minimal dipotong hulqum, ya, hulqum itu tenggorokannya, wal marri kerongkongan, tenggorokan untuk keluar masuk udara, kerongkongan untuk masuknya makanan dan minuman. Hadza huwal madhhabus shahih al-mansus. Ini adalah pandangan yang benar dan ditegaskan oleh para ulama. Jadi minimal 2 itu. Tapi misalnya dipotong semuanya 4 bagian itu lebih bagus. Makanya Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah mengatakan idza quti'al hulqum wal marri kafa. Kalau sudah terpotong tenggorokan dan kerongkongan sudah cukup. Wa idza quti'a ma'ahuma ahadul wadajain, kalau terpotong dengan tenggorokan dan kerongkongan salah satu urat nadinya, maka itu juga cukup. Tapi walakinnal afdal annahu yuqta'al hulqum wal marri wal wadajain, atau yaqta'ul hulqum wal marri wal wadajain. Tapi yang paling afdal adalah dipotong semuanya, 4-4-nya. Itu tenggorokan, kerongkongan, dan juga 2 urat nadi yang ada di leher hewan sembelihan. Nah, dari 4 syarat itu, para ulama menjelaskan kalau sudah terpenuhi, maka status sembelihannya halal, boleh dikonsumsi. Nah, kemudian
ada permasalahan yang muncul setelah itu. Ya, seperti fenomena ketika kurban misalnya, terkadang hewan disembelih ternyata belum mati sempurna. Belum mati sempurna, si jagal atau orang-orang yang ingin berpartisipasi untuk nyembelih, dia langsung motongi anggota tubuh hewan sedangkan dia belum mati sempurna. Ini permasalahan yang kita angkat di sini. Nah, hukumnya bagaimana? Apakah kemudian hewan tersebut tetap dihukumi halal ataukah dihukumi haram? Karena ada kemungkinan bisa jadi dia mati karena organnya dipotongin. Ya. Sebagian terkadang ada broadcast dari yang tersebar dulu pernah saya baca, ada yang mengatakan itu nanti sembelihannya jadi haram. Nah, bagaimana komentar ulama? Ya, kita akan lihat. Seperti di sini komentar Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani. Beliau mengatakan, wa in tamada hatta qata'a ar-ra'sa asa'a wal tu'kal atau wal tu'kal. Jika seorang yang menyembelih hewan, dia tamada itu maksudnya adalah mengayunkan pisaunya berlebihan sampai hewan yang disembelih itu terpotong kepalanya. Otomatis terpotong plus proses nyembelihan. Berarti dia belum mati sempurna. Belum mati sempurna sampai kepotong. Misalnya kalau nyembelih ayam atau bebek itu kan mungkin lehernya kecil. Pisaunya terlalu tajam, terlalu bertenaga, kepotong. Nah, itu gimana? Apakah boleh dikonsumsi? Beliau mengatakan asa'a. Orang ini yang menyembelih dia telah berbuat buruk ya dengan si hewan tadi, tapi tetap boleh dimakan. Tetap boleh dimakan. Dan ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mughni, ya. Beliau mengatakan wala yaqta'ud wa mimma dzukiya hatta tuzhaq nafsuhu. Seharusnya penyembelih itu tidak boleh memotong salah satu bagian dari hewan yang disembelih sampai benar-benar hewan itu mati. Karihadza dika ahlul ilmi. Itu dimakruhkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Atha, kemudian Amr ibn Dinar, Imam Malik, Syafi'i dan yang lainnya. Ya. Bahkan di akhir kutipan beliau mengatakan, ya, fa'in qata'a udwa fa'in qata'a, ketika misalnya si penyembelih menyengaja memotong salah satu anggota tubuhnya si hewan tadi qabla zuhukin nafas, sebelum benar-benar hewannya mati, ya, wa ba'da dzabah, tapi dia memotongnya setelah selesai sempurna menyembelih, memotong urat nadinya dan yang lainnya tadi, fadzahir ibahatuhu, pendapat yang tampak adalah tetap boleh dikonsumsi. Fa inna Ahmad su'ila an rajulin, Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, dzabaha dajajatan fa abana ra'saha, ada seseorang yang menyembelih ayam sampai memotong kepalanya sedangkan ayamnya belum benar-benar mati, boleh nggak dikonsumsi? Imam Ahmad mengatakan yaquluha, silahkan dikonsumsi. Kila, dikatakan lagi kemudian kepada beliau, walladzi bana minha aidan, apakah kepala yang terpisah dari tubuhnya tadi juga boleh dikonsumsi? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Maka kesimpulan dari pembahasan yang kita angkat pada tema kali ini adalah selagi syarat-syarat sembelihan yang 4, yaitu nyembelih muslim berakal atau ahli kitab, yang kedua dengan alat selain gigi dan kuku, kemudian yang ketiga membaca basmalah, ya, menyebut nama Allah sebelum menyembelihnya. Kemudian yang keempat adalah memotong tenggorokan dan kerongkongan minimal, maka itu sudah sah. Ketika ada orang yang memotong salah satu anggota tubuh hewan yang belum mati sempurna, maka dia telah berbuat buruk, tidak berbuat ihsan kepada hewan sembelihan sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Dia berdosa dari sisi itu karena tidak berbuat ihsan, tapi status sembelihan tetap halal. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.